Selama ridho itu positif, dia akan membuahkan perubahan yang bagus. Bagaimana kita menghadapi kenyataan ini secara positif? Positif. Gitu. Kan dibedakan itu. Kalau di Inggris itu ada istilah surrender and give up. Ridho yang positif adalah Anda surrender. Surrender ya. Anda menerima realitas kita hari ini dengan cara positif, namun tetap ada usaha untuk memperjuangkan yang negatif, yang positif. Ya, supaya apa? Hubungan kita dengan realitas kita hari ini itu bagus. Tapi kalau give up atau ridho negatif atau frustasi, kita udah putus asa terhadap kenyataan hari ini itu, dan kita tidak mau berusaha lagi. Jadi kesimpulannya itu, Pak Dokter, ridho ini kita harus ridho positif. Ridho positif ya. Dengan Pak Ubed, mengenai ridho kita, menerima atau rela. Apa yang dimaksud dengan ridho? Ridho menerima kenyataan ya. Betul. Ya, ini kita membahas ridho dalam Islam ya. Oke. Konsep ridho ini salah satu pilar keimanan. Gitu ya. Ini saya awali dari kisah yang ditulis Imam Ghazali ya dalam sebuah kitabnya. Zaman dulu di Madinah itu kaum Ansor kan lagi duduk-duduk ini. Ini diceritakan Imam Ghazali. Lagi duduk-duduk, kemudian Rasulullah menyapa. Nah, dari mana mungkin begitu ya? Saya kaum Ansor dari Madinah. Ditanya sama Rasul, kamu sudah berislam belum? Sudah dong. Masa nongkrong di sini nggak berislam? Teman nggak berani ngomong gitu. Sudah beriman dulu belum? Kaget mereka. Kok Rasulullah nanya saya sudah beriman atau sudah belum? Padahal kami ini sudah lama di Madinah ini gitu. Dites sama Rasulullah, apa sih tanda kamu beriman? Bingung mereka. Bingung. Untunglah sahabat Umar datang menjelaskan. Sudah ya Rasul, apa tandanya orang beriman? Satu, ridho terhadap realitas. Ini pertama, ridho terhadap kenyataan. Berarti menerima kenyataan. Menerima kenyataan secara positif. Nanti kita bahas ridho itu. Menerima kenyataan secara positif ya. Tapi nggak cukup ridho, dilanjutin sama Khalifah Umar. Apa itu? Sabar terhadap perjuangan. Sabar terhadap perjuangan. Kan di perjuangan itu kan untuk mencapai hasil itu kan pasti ada dramanya, kata Pak Asep. Prosesnya. Ada air matanya, ada keringatnya, ada macam-macamnya. Tapi sabar. Yang terakhir adalah syukur. Jadi saya sering menjelaskan, inilah lingkarannya. Jadi ridho, sabar, syukur. Ridho, sabar, syukur. Misalnya apa nih Pak Asep? Orang di PHK yang sekarang ini lagi, atau orang sudah ngelamar kemana-mana tapi belum dapat kerjaan, bener nggak? Kan sekarang itu musimnya itu sudah ngelamar ke ratusan perusahaan tapi belum dapat. Nah, gimana tiga ini harus diterapkan? Satu, harus ridho menerima kenyataan ini. Sebab kalau nggak stres sendiri, tapi nggak cukup ridho, harus ada sabarnya diaktifkan. Di bagian bahwa kita gagal harus ridho, tapi di peluang yang ingin harus kita perjuangkan harus sabar. Tetapi di atas semua itu, kan masih ada yang perlu kita syukuri dari hidup kita. Misalnya nih, khusus yang ngerokok. Pak Asep ngerokok nggak ini? Ngerokok. Sama ngopi nggak? Ngopi. Ya, berarti pagi-pagi masih bisa ngopi dan ngerokok, perlu disyukuri nggak Pak Asep? Perlu disyukuri. Nah, ridho. Tiga-tiganya ini harus bisa Jadi kita menerima, sabar, dan syukur. Sabar ini kan pahit, menahan pahit dari perjuangan ya. Bukan sabar bahasa Indonesia ya, tapi sabar dalam konsep iman itu menahan konsekuensi perjuangan. Itu sabar itu. Sabar yang di dalamnya ada air mata, ada keringat, ada gagal dan seterusnya, itu tapi sabar. Terus sabar, baru bersyukur. Boleh tidak Pak Dokter kalau saya menerjemahkan begini, kalau saya memahami kata sabar hanya pasrah saja, ya artinya semua kalah pasti. Iya dong. Tapi yang dimaksud dengan sabar yang saya yakini itu adalah kita harus punya plan A, plan B, plan C. Jangan kita sulit apa tadi itu ya, kasusnya yang tren sekarang itu adalah nyari kerja, mencari pekerjaan itu tidak mudah saat ini. Kemudian kalau hanya sekedar sabar pasrah, diam, ya tidak akan dapat. Itu namanya sabar bahasa Indonesia. Kan ada dua itu. Sabar bahasa rakyat kita, dalam arti pasrah ya, menerima kenyataan. Tapi sabar dalam Al-Quran, iman.
Ya. Kalau sabar dalam Al-Quran kan bukan pasrah kan? Ya. Dia fight dia. Fight, ya, betul. Fight. Harus kalau tidak bisa di jalan A, Jalan B. dia jalan B. Jalan B. Seperti para nabi kan fight semua. Betul. Nggak ada nabi. Ya, bahkan diam sabar kalah gitu ya. bahkan para nabi itu ada yang harus menerima kegagalan. Bayangin itu. Ya, betul. Kayak Nabi Nuh itu. Ya, betul. Nabi Nuh itu kalau diuji menurut manajemen kinerja hari ini rapotnya merah. Ya. Gitu kan? Ya. Dia berdakwah 900 sekian tahun, buru-buru orang jauh-jauh, orang di dalam rumahnya sendiri itu gagal. Ya, betul. Tetapi Allah itu memuji Nabi Nuh di dalam Al-Quran. You are very excellent, Nuh. Kan begitu. Ya, betul. Artinya yang dinilai oleh Allah terhadap Nuh itu bukan hasil kuantitatifnya gitu, tapi perjuangan kualitatifnya. Dia sabar, bersyukur, menghadapi realitas dengan cara yang positif dan seterusnya. Jadi yang pertanyaan Pak Asep itu benar, sabar itu sering sekali tidak kita bedakan mana sabar bahasa Indonesia dengan dan bahasa sabar Quran. dalam Al-Quran. Betul. Itu kalau hanya sekedar sabar, pasrah, ya dunia ini nggak berubah. Ya, nggak berubah. Nah, mungkin ini ada hubungannya dengan ridho, Pak Asep. Ya. Kan ridho itu aslinya itu pengertiannya menerima realitas, kenyataan hidup kita itu secara positif. Oke. Tetapi dalam prakteknya orang itu menerapkan ridho ada dua. Ada dua ya? Ya, ada yang konstruktif, yang baik. Ya. Hasilnya baik gitu ya. Apa hasilnya? Dia punya hubungan yang positif dengan kenyataannya. Ya. Kan itu syarat bahagia dong. Betul. Kalau orang kecewa, ngumpat terus, ngeluh terus terhadap kenyataan hari ini kan lama-lama sakit di jiwanya kan. Makanya harus ridho positif. Tetapi ada ridho yang destruktif, ridho yang dampaknya buruk. Ya. Apa itu? Ketika orang menerima dirinya apa adanya, malas mengubah diri, malas belajar, ini namanya ridho jelek. Jelek. Sampai ada ulama tasawuf yang terkenal tuh, nulis buku Al-Hikam namanya kan, Ibnu Athaillah itu, aslu kulli maksiatin wa ghaflatin ar-ridho anin nafas. Ar-ridho anin nafas. Ibu dari kemaksiatan, kemunduran, kelengahan adalah orang yang menerima dirinya apa adanya. Tidak mau berubah. Tidak mau merubah ya. Tidak mau mengubah mungkin sifatnya. Mentalnya, ilmunya. Saya mah orang kecil, kok di Indonesia kan ada itu. Saya mah orang kecil, bisa apa saya? Betul. Kamu bisa apa saja itu, tapi nggak usah ngomong ke orang. Tambahin ilmunya, berubah akhlaknya, berubah ini kan bisa. Betul. Nah, jangan sampai ridho yang kedua ini, Pak Asep. Nih, ridho yang kedua ini Pak Asep melihatnya gimana di kantor atau di masyarakat kita? Banyak saya baru pengalaman kemarin sore saya ini olahraga. Ya. Apa ini olahraga sekarang? Kebetulan saya driving ya. Saya belajar apa itu? Driving Golf. Saya belum pernah nih golf. Saya belajar kalau itu saya sendirian karena saya nganter istri, jadi saya sambil nunggu acaranya istri, saya punya inisiatif ya, saya iseng lah. Saya sendiri, kemudian karena memang saya masih belajar, jadi dari jarak 5 meter itu ada seorang manajer tempat itu bertanya sama saya, Bapak membutuhkan pelatih? Itu suaranya kan kedengaran orang. Harus kalau saya ridho negatif, ya kan saya tidak menerima itu. Sialan nih, orang udah tua. Saya dianggap tidak bisa. Tetapi betul kata Pak Ubed, saya harus ridho positif, ya kan? Memang kenyataannya saya tidak bagus. Langsung dari situ saya selesai gitu ya, saya pergi ke tempat lain, saya minum jus lah apalah gitu ya, sambil saya lihat YouTube atau lihat TikTok YouTube posisi atau setup driving yang baik itu gimana ya. Saat saya swing badan saya harus bagaimana, di situ saya perbaiki diri saya. Berarti benar dong. Betul. Dan tadi pagi saya coba lagi. Anak saya mau berangkat olahraga itu, saya cerita sama anak saya, dia pun ketawa. Nah, itulah yang saya maksud itu, hal-hal kecil saya menerima kenyataan dengan baik, tapi baik, kemudian saya harus merubah diri saya. Dari semalam Pak Dokter, jadi saya pulang ke rumah itu sama istri, saya langsung inisiatif itu merubah. Oh, ternyata badan saya harus begini. Cara mukulnya begini. Ini pengalaman Pak Asep, saudara-saudara yang harus. Coba kalau Pak Asep menjaga gengsinya sebagai orang yang
sudah kelihatan senior, nggak mau diajar oleh ini, pasti dibantai oleh kebodohannya dalam driving ya. Driving namanya. Driving ya. Tapi karena Ridho yang positif mau menerima kenyataan bahwa memang dia baru belajar, tetapi Ridho itu kemudian menggerakkannya untuk belajar akhirnya memperbaiki diri. Nah, itulah yang disebut Ridho positif. Jangan sampai kita mempraktekkan ridho negatif, dikit-dikit menerima apa adanya, menerima apa adanya. Kreatif kita tumpul dong. Ya, betul. Itu ya. Makanya di teori-teori manajemen itu kan ada dissatisfaction. Ketidakpuasan yang baik itu. Ya, hampir semua langkah yang kreatif, produk-produk yang inovatif itu muncul dari dissatisfaction. Betul. Misalnya apa? Betul. Saya satu gambar. Apa itu, Pak? Ada satu perusahaan, maksudnya mau saya sebut Singapore Airlines. Dia adalah maskapai salah satu maskapai terbaik di dunia. Yang saya tahu itu salah satu artikel meskipun sudah lama ya, bahwasanya Singapore Airlines itu bisa menjadi salah satu maskapai terbaik di dunia adalah karena mereka mampu mengelola dan mengembangkan komplain dari customer. Itu ya benar. Jadi dissatisfaction dari customer itu diolah, dianalisa, kemudian dikonvert lah dia dengan ke berbagai platform, kepada pelatihan. Akhirnya si kinerja perusahaan tersebut membaik dalam memberikan pelayanan. Itu dissatisfaction yang dikelola, ridho yang kenyataan yang negatif dikelola dengan ridho yang positif. Dikelola benar, Pak Asep. Dan saya pernah buktikan itu, Pak Dokter. Saya mungkin 15 tahun yang lalu saya pernah jalan ke Singapura bersama anak dan istri saya. Waktu itu karena kita jalan-jalan malam begadang tuh anak saya sama istri saya itu pakai kacamata. Kemudian saya melakukan check-in atau pelaporan ke meja pelaporan itu ya. Nah, si petugasnya itu meminta istri saya itu dari jauh itu tolong buka kacamatanya. Tetapi bagi saya dengan cara gestur dan bahasa yang kurang elegan lah. Karena mungkin mereka Singapurian, kita Indonesian. Setelah itu saya pulang, saya kirim email ke Singapura Airlines. Komplain lah ceritanya. Kenapa cara bahasanya begitu? Padahal adalah maskapai yang terbaik, salah satu yang terbaik di dunia. Itu responnya luar biasa, Bro. Responnya luar biasa. Langsung dijawab. Dan langsung dijawab. Beda dengan orang Indonesia ini. Tapi luar biasa. Saya kagumnya di situ. Maksudnya saya ingin membuktikan, karena saya di dunia itu. Jadi saya ingin membuktikan benar nggak ini. Ternyata memang betul. Dan saya selalu sampaikan di beberapa pelatihan yang saya lakukan. Saya sampaikan bahwa Singapore Airlines itu adalah salah satu maskapai terbaik di dunia yang mana dia bisa mengelola ketidakpuasan pelanggan. Benar. Itu maksudnya itulah kenyataannya ya. Tidak menolak gitu loh, Bro. Iya. Jadi organisasi yang menerapkan ajaran ini pun terbukti maju, Chef. Ya, terbukti maju. Dia ridho. Iya, memang ada hal yang perlu dikomplain oleh customer, tetapi tidak ridho secara negatif. Dia olah menjadi langkah-langkah inovatif. Dan itu saya dengar juga IBM melakukan itu katanya. Pasti perusahaan-perusahaan besar lah, Bro. Ya, dia tidak takut dengan komplain pelanggan. Makanya ada manajemen komplain ini ya. Ya. Tujuannya bukan untuk lari dari kenyataan, tapi justru dia pengen mendengar langsung bagaimana pengalaman customer mencoba produk-produknya. Benar, Pak Sep. Nah, itu tadi sudah kita temukan buktinya di organisasi. Nah, di pengalaman pribadi juga banyak ya. Intinya kawan-kawan sekarang ini dimanapun sahabat kita ini ya, kalau Anda merasa tidak puas di kantor Anda terhadap karir Anda atau apa, daripada kita komplain terus keluar, memuntahkan kekecewaan keluar, mending kita olah dengan cara ridho-ridho yang positif ini. Jadi menerima kenyataan satu sisi, tetapi nomor keduanya tidak diam. Betul. Kita lanjutkan dengan apa sih yang bisa kita lakukan, pembelajaran apa yang kita lakukan, seperti Singapore Airlines yang dialami Pak Asep tadi. Dan termasuk tadi kata Pak Dokter bersyukur itu. Ya, itu langkah muter itu. Setelah itu kan ada. Maksud boleh tidak saya bertanya kepada Pak Dokter, apakah bersyukur itu kan kita ini secara umum itu hanya mengartikan bahwasanya bersyukur itu ngomong alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu, itu sudah cukup. Apalagi
di foto kemudian di upload ya konten-konten yang alhamdulillah bersyukur. Nih, Pak Syed. Sabar, ridho, syukur itu disebutnya dalam agama ibadah hati. Ibadah hati. Menggerak jadi hatinya. Ya. What is syukur? Syukur adalah Anda mengapresiasi sesuatu. Oke, mengapresiasi sesuatu. Ya, semua hal ini kan perlu kita apresiasi. Ya. Nyawa kita, matahari kita, tempat kerja kita kan mengapresiasi. Dengan mengapresiasi maka kita punya energi positif terhadap situasi itu. Coba Anda datang ke kantor, keluarkan apresiasi Anda terhadap proses Anda bekerja, bagian-bagian positif yang itu Anda apresiasi di kantor, pasti ada energi yang berubah saat itu. Ya. Tapi kalau kita mengembangkan frustrasi, pasti di situ juga ada energi negatif, gitu ya. Jadi syukur itu gak ada hubungannya cuma dengan ucapan ya. Itu sebagai simbol penting contoh juga. Gini, Bang Roto, ini dalam kehidupan nyata saja. Kan istilahnya gitu, misalkan gini, kita membangun rumah. Ya. Kan paling selama kita punya uang, ya kita bisa membangun. Tapi yang paling mahal itu yang harus konsisten itu yang dilakukan itu adalah maintenance-nya. Perawatannya lebih mahal. Nah, apakah masuk ke konteks bersyukur itu? Yes. Jadi syukur itu kalau di kenyataannya ada dua. Ya. Pertama, Anda menggunakan nikmat yang Anda miliki hari ini untuk tujuan-tujuan positif. Ya. Satu. Yang kedua, Anda tidak menggunakan resource untuk hal-hal negatif. Makanya disebut kufur. Kufur. Dia maksudnya lain syakartum. Nah, itu saya kira logikanya sangat pasti. Ya. Nah, kalau Anda punya jabatan, punya skill, punya ini digunakan untuk hal yang baik kan bertambah nikmatnya. Tapi kalau Anda punya jabatan, punya skill digunakan untuk hal negatif kan kufur. Ya, kufur. Bahasa agamanya kufur. Tapi prakteknya kayak tadi itu. Nah, jadi syukur dan kufur itu dalam Al-Qur'an malah. Ya. Contohnya gini Pak Dokter, maksudnya kita bisa banyak melihat di negeri kita ini, kan yang paling sulit itu ya memelihara, mensyukuri itu. Jadi misalkan bangun stadion, bangun jalan, bangun anggarannya gede. Ya betul. Tapi tidak dirawat, tidak dijaga, tidak di yang akhirnya mulai dari nol lagi segala macam. Setiap ada menteri baru, presiden baru, anggaran baru lagi. Kan jadi berulang-ulang dari nol lagi. Kan kita lihat tuh ya, kalau di luar negeri itu kan ada bangunan yang ratusan tahun, gitu ya. Sampai ini ada pengalaman pribadi, ini ada joke. Saya pernah kerja dengan salah satu profesor sangat senior di Banten, almarhum. Beliau itu pada tahun 74, dia lihat naskahnya ulama-ulama Banten, Syekh Nawawi itu di Belanda, itu masih tersimpan rapi. Betul. Ketika kami mengusulkan saat itu, Prof, gimana kita ingin ngambil naskah itu? Malah jawabannya nggak terduga. Jangan, katanya. Nanti kalau di sini hilang. Yang ada hilang. Tidak terawat. Tidak terawat, gitu. Dianggapnya. Apakah itu masuk konteks bersyukur itu? Menjaga, tidak mau menjaga kenikmatan yang itu konteks bersyukur. Jadi kita ini kan kurang pandai bersyukur. Bahkan semua manusia itu kurang pandai bersyukur. Wa qalilun ibadi syakur. Hanya itulah yang sekali. Maksud saya yang jadi pertanyaan saya. Kenapa di negeri kita ini yang notabene secara status bahwasanya kita mayoritas Muslim, ya. Maaf ya, Pak Dokter yang menyebut Muslim. Tapi justru tidak ada Islam, nilai Islam. Ya, itu ungkapan yang sangat terkenal tuh kan. Saya menemukan nilai Islam justru di negeri yang bukan Islam. Maksudnya prakteknya, prakteknya, identitasnya ada di kita, tapi itu kan kelemahan yang harus ridho, supaya supaya kita ada perbaikan, jangan sampai mendenial, mendinai ya selalu merasa benar tapi mengingkari gitu, sehingga perubahan yang bermakna dari hidup kita sebagai bangsa ini tidak terjadi gitu. Oke, secara doktrin benar semua, benar nggak? Betul, semua Pancasila benar, nilai-nilai Islam benar, kita semua mengaku itu. Tapi di prakteknya kan tidak, gitu. Karena praktek ini kan urusan manusia. Nah, saya mengamati itu gini, Pak Asyid. Doktrin agama di kita itu masih di semacam doktrin, belum diubah menjadi kompetensi. Kan an-nadzafatu minal iman. Itu kan gampang doktrin. Tapi ketika itu masuk ke organisasi kan harus dirubah menjadi kompetensi. Siapa yang menyapu, dilatih bagaimana si tukang sapu itu, siapa yang menggaji, kualifikasi apa pekerjaan tukang sapu itu kan harus jelas. Itu kan harus dirubah menjadi kompetensi dan SOP. Kalau tidak,
An-Nadhafatu minal iman mau 1000 lembar ditempel pun nggak bisa. Ya, betul. Gitu loh. Ini yang kurang. Jadi menurut saya ya, kita masih belum sukses mengubah atau mentransformasi doktrin agama menjadi keahlian dan menjadi SOP. Sehingga hasilnya belum nyata. Betul. Itu Mas ya. Ya sama misalnya hal-hal kecil lah. Bagi saya itu adalah Islam gitu ya. Ya. Nah, misalnya saya punya rumput, halaman rumput. Makhluk, kan dia makhluk itu ya. Saya ini berarti sudah hampir 20 tahun punya rumput ini. Ya, rumput ini. Dan saya tidak pernah ganti itu rumput. Tidak pernah dirubah. Akhirnya menjadi rumput itu salah satu rumput yang awet di tempat saya tinggal ini. Dibanding yang paling awet. Iya, berarti karena saya pasti saya rawat, saya jaga, saya cabutin yang bukan rumputnya secara berkala. Apakah itu masuk ke bersyukur? Sangat bersyukur terhadap makhluk Allah. Asykurukum linnasi wa asykurukum lillah. Artinya orang yang pandai bersyukur kepada Allah itu juga orang yang pandai bersyukur terhadap makhluknya. Kan semua kalau di agama di kita itu semua ada fatsunnya, ada adabnya. Betul. Sampai rumput, burung yang terbang itu disebutnya kan umat di dalam Al-Quran. Bayangin itu. Jadi intinya Pak Dokter bahwasanya bersyukur itu kan maintenance itu dan mengembangkan. Betul. Itu definisi syukur yang hakiki ya. Yang kita sering praktekkan syukur itu yang ngomong alhamdulillah. Sebetulnya kan ngomong itu hanya simbol. Tapi yang lebih dibutuhkan lagi adalah mengingatkan hati kita bahwa kita perlu mengapresiasi banyak hal. Itu loh. Kan mohon maaf ya Pak Dokter, mungkin agak sedikit ekstrim ya. Kita banyak didoktrin untuk bersyukur itu untuk melakukan wirid misalkan alhamdulillah. Tetapi saya yakin orang non muslim atau di negara barat saya yakin tidak ke sana. Tapi yang dilakukan adalah bagaimana membuat SOP agar tempat itu dirawat dengan baik. Itulah konsep syukur. Sehingga secara mohon izin ya, secara duniawi kenyataan saat ini kita kalah. Kita kalah, benar Pak Syed. Jadi saya ulangi ya. Pertama yang alhamdulillah wirid tadi ya. Zikir itu artinya bukan mengulang-ulang kata. Sebenarnya ya, zikir itu anta tunabbihu qalbaka. Jadi hati. Artinya lebih ke esensi. Hatimu mengingatkan hatimu, misalnya kan, hatimu mengingatkan dirimu atau dirimu mengingatkan hatimu bahwa engkau harus merawat nikmat yang kamu punyai, mengembangkan nikmat yang kamu menjadi hal positif. Itu kan hati kan gerak. Yang kedua, tidak cukup orang itu dengan doktrin, sekalipun yang doktrin itu kita ambil dari kitab suci. Doktrin tidak mengubah realitas. Saya pernah Pak Syed ini, saya pernah diundang Jarum Kudus. Jarum Kudus pertanyaannya sama kayak gini. Kiai-kiai saat itu yang datang, sekolah-sekolah yang menerima kerjasama dengan Jarum, diundang-undang kiai. Pertanyaannya mendasar, Pak, di kami itu menjaga kebersihan aja susah. Padahal kita ini sudah tulis an-nadhafatu minal iman. Ya nggak bisa. An-nadhafatu minal iman kan doktrin di langit. Sementara kebersihan itu kan di bumi. Betul. Supaya yang langit itu bisa bekerja di bumi, maka harus ada proses di tengahnya ini. Apa namanya? Allah telah menciptakan ilmu pengetahuan. Apa yang dituntut ilmu pengetahuan harus ada dirubah menjadi skill. Sapunya bagus apa enggak? Orangnya ngerti apa enggak? SOP-nya jelas apa enggak? Sampaikan. Kriteria pekerjaannya dijelaskan apa enggak? Baru ada leadership-nya kan? Siapa yang ngecek? Gitu. Betul. Barulah terjadi kebersihan di bumi. Nah, kalau cuma doktrin terus mengharapkan ada perubahan bumi, ya nggak bisa. Betul. Nggak bisa. Nah, selama ini kan begitu seolah-olah doktrin di langit dengan berbekal perintah baliwu walau ayah kan, sampaikan ke ayat, lalu berharap ada perubahan di bumi. Dan kalau tidak terjadi perubahan di bumi, lantas menyalahkan dunia ini. Seolah-olah dunia ini kafir, tidak sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Yang tidak begitu. Itu karena kita tidak menerapkan sains dan teknologi. Nah, sehingga ayat itu tidak bekerja di bumi. Tidak membumi. Itu memang butuh waktu, dan itulah kenapa Nabi dan Rasul itu dibutuhkan. Kan semua Nabi itu ahli sains dan teknologi, Mas. Bayangin, Mas. Saya jadi semangat nih ya. Nabi Nuh itu mempekerjakan sekian mungkin juta orang.
untuk membangun kapal. Kapalnya itu. 40 tahun loh. Bayangin itu kan. Ya. Artinya di sana itu berlaku konsep leadership and management. Sign gitu. Ukuran kayunya kan pasti dong. Ya. Manajemen SDM nggak? Betul. Digaji nggak itu? Betul, harus diatur kapan kerjanya, istirahatnya. Bahkan Nabi Nuh punya teknologi yang mungkin hari ini baru kita kenal ya. Teknologi apa itu yang bisa bedain ini hewan perempuan, hewan laki-laki itu? Kan di kapalnya Nabi Nuh kan diceritakan itu kan, ini hewan buas, ini hewan. Jadi Nabi Nuh di kapalnya itu sudah ada teknologi yang bisa mengkondisioning hewan. Nah hari ini kan terjadi itu, gitu loh. Sehingga semua para nabi itu saintis dan ahli teknologi. Kalau tidak mungkin ayat itu bisa mengubah realitas. Nabi Muhammad misalnya, kan bagaimana menciptakan 1000 orang, 300 orang, supaya bisa mengalahkan 1000 orang. Ini kan orang berpikir itu kan. Strateginya jelas, gitu kan. Intelijensi kecerdasan ini apa sih yang mata-matanya itu intelijen. Intelijennya kuat, terus strateginya kuat gitu. Nah, memang terjadi korupsi ajaran lah ya, korupsi dakwah. Sehingga kesini dakwah itu cuma ngomong. Dan kalau nggak sesuai, ustadznya langsung mengutuk dunia ini. Jadi intinya gini, Pak Dokter. Kembali lagi ke basic kita itu mengenai ridho itu. Jadi kita harus menerima kenyataan. Karena itulah awal dari perubahan seseorang. Selama ridho itu positif, dia akan membuahkan perubahan yang bagus. Bagaimana kita menghadapi kenyataan ini secara positif. Positif. Kan dibedakan itu. Kalau di Inggris itu ada istilah surrender and give up. Ridho yang positif adalah Anda surrender. Surrender ya. Anda menerima realitas kita hari ini dengan cara positif, namun tetap ada usaha untuk memperjuangkan yang negatif, yang positif, ya, supaya apa? Hubungan kita dengan realitas kita hari ini itu bagus. Tapi kalau give up atau ridho negatif atau frustasi, kita udah putus asa terhadap kenyataan hari ini itu, dan kita tidak mau berusaha lagi. Jadi kesimpulannya itu, Pak Dokter, ridho ini kita harus ridho positif, ya. Dengan menerima kenyataan yang positif itu, Pak Dokter. Kalau sering-sering lupa, kayak saya ini kan sering lupa nih, kadang-kadang ridho positif di awal, tapi di tengahnya karena negatif, cepat ingat lagi, bener nggak? Kan manusia kalau terlalu ridho positif terus nanti malah jadi nabi nih. Lupa kadang-kadang kan, lupa ya. Saya sering ngomong tapi juga lupa. Segeralah ingat. Makanya di dalam Islam ada fasilitas namanya zikir. Mengingatkan hati kita, waduh, saya tadi ridho negatif itu yang saya lakukan. Kembali lagi deh, ridho positif. Nah, syukur-syukur bisa lebih lama. Saya kira itu, Pak Syed. Pak Dokter, terima kasih banyak. Luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.